Kalian tahu nggak, di Indonesia ini banyak sekali kasus intoleransi. Contohnya seperti adanya diskriminatif terhadap siswi non-muslim yang diwajibkan mengenakan jilbab selama kegiatan belajar di sekolah. Ada juga yang tidak diperlakukan setara karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi, hingga terjadinya kasus pemulihan terhadap siswa. Oleh karena itu, kalian perlu paham sikap toleransi agar permasalahan terhadap penyimpangan toleransi tidak terulang kembali. Jadi langsung saja, ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu agama, gender, ras serta suku, dan yang terakhir adalah budaya. Kenapa sih hal-hal ini penting untuk dibahas? Karena 4 hal ini termasuk hal yang paling sering terjadi dan relevan di kalangan remaja Indonesia. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Naila. Aku di sini berperan untuk menjelaskan materi tentang toleransi agama. Hai teman-teman, kenalin namaku Rika. Nantinya, aku akan menjelaskan tentang materi toleransi gender. Halo semuanya, nama saya Nabire. Nantinya, saya akan menjelaskan tentang toleransi, ras dan suku. Salam kenal ya. Halo, kenalin namaku Agus. Nanti di sini aku mau ngejelasin materi tentang toleransi budaya. Disimak baik-baik ya. Jadi, langsung saja kita akan ke materi pertama, yaitu materi toleransi agama. Toleransi agama di Indonesia adalah topik yang sangat penting, terutama dalam konteks negara dengan keragaman agama yang begitu besar. Indonesia memiliki berbagai agama yang diakui secara resmi, termasuk Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun di negara ini sudah mengakui adanya 6 agama, tetapi sebagian masyarakat masih ada yang belum menerima dan menghormati perbedaan itu. Bahkan, ada yang melakukan tindak anarkis terhadap kaum yang tidak sejalan dengan kepercayaan mereka. Padahal, di dalam Pancasila selaku dasar negara Indonesia, mengakui dan menghormati keberagaman agama dijelaskan pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk beragama. Menurut UUD 1945 juga menjelaskan bahwa Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Toleransi beragama di Indonesia tercermin dalam banyak praktik sehari-hari yang menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai antara umat beragama. Misalnya, seperti menghormati hari besar keagamaan, yang dimana umat Muslim memberikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani. Dan sebaliknya, umat Kristiani mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Muslim. Lalu, menghargai tempat ibadah. Seperti halnya di daerah Boyolali yang memiliki 5 tempat ibadah dalam satu komplek untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, toleransi beragama di Indonesia menjaga keharmonisan dalam masyarakat beragama yang didukung oleh Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tercermin dalam penghormatan hari besar agama lain, menghargai tempat ibadah lain, dan kolaborasi sosial. Sehingga Indonesia berkomitmen menciptakan lingkungan harmonis yang menghargai keberagaman agama. Tetapi perlu diingat ya, jangan mencampur adukan ajaran agama atau dapat disebut sinkretisme karena dapat menodai kemurnian ajaran agama dan dapat menumbuhkan paham agama baru. Halo, kalian kan sudah mendengarkan materi toleransi agama yang dijelasin oleh Naila. Nah, sekarang aku mau menjelaskan materi tentang toleransi gender. Toleransi gender di Indonesia adalah isu yang krusial dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua gender. Meskipun masih banyak tantangan, ada kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan harus terus diupayakan untuk memastikan akses yang sama bagi laki-laki dan juga perempuan. Seperti contoh, pemerintah dan organisasi non-pemerintah bekerja sama untuk memberikan beasiswa dan program pelatihan yang mendukung kedua belah pihak gender. Melalui hukum dan kebijakan,
ada berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan perlakuan yang adil. Seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal keterwakilan politik, juga ada dorongan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik dan pemerintahan. Kuota minimal 30% untuk perempuan dalam pencalonan legislatif adalah salah satu contoh nyata upaya ini. Upaya yang lain juga bisa berupa kampanye dan pendidikan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender, serta program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Kesimpulan dari materi ini adalah, toleransi gender di Indonesia adalah langkah penting menuju kesetaraan dan keadilan bagi semua gender. Dengan dukungan hukum, pendidikan, keterwakilan politik, dan kampanye kesadaran, Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga adil. Halo semuanya, sekarang giliranku untuk menjelaskan materinya, yaitu toleransi ras dan suku. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dengan lebih dari 1.300 suku dan ratusan bahasa. Karena itu, toleransi ras dan suku sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Seperti dalam toleransi agama, Pancasila juga memiliki peran penting pada toleransi ras dan suku, yakni sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, sehingga mendorong semangat kebersamaan dan persatuan dalam keberagaman. Pada UUD 1945 juga menekankan bahwa konstitusi yang menjamin kesetaraan semua warga negara di depan hukum tanpa memandang suku, ras, atau etnisitas. Begitu pula dengan isi UU nomor 40 tahun 2008 yang berisi tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, bertujuan untuk mencegah dan mengatasi tindakan diskriminatif berbasis ras atau etnis. Melalui kebijakan pendidikan, kita dapat memberikan edukasi seperti kurikulum yang mengajarkan keberagaman budaya dan pentingnya toleransi sejak dini, sehingga dapat membentuk generasi muda yang menghargai perbedaan. Kesimpulannya adalah, toleransi ras dan suku di Indonesia menjaga persatuan dan keharmonisan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta undang-undang dan kebijakan Indonesia berupaya mempromosikan harmoni dan mencegah diskriminasi. Melalui pendidikan, masyarakat diajak untuk saling pengertian dan menghargai. Meskipun masih ada tantangan, semoga komitmen untuk toleransi ras dan suku tetap menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai. Halo Rek, sekarang kita sampai di materi terakhir, yaitu mengenai toleransi budaya. Di sini saya yang akan berperan menjelaskan materi ini. Jadi kita langsung aja ya. Indonesia dengan keberagaman budaya yang luar biasa menempatkan toleransi budaya sebagai aspek kunci dalam menjaga keharmonisan sosial. Seperti halnya pada toleransi ras dan suku, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi aspek penting pada toleransi budaya. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Kita dapat mengadakan festival dan tradisi budaya dikarenakan banyak festival dan upacara adat yang menyatukan berbagai kelompok budaya. Misalnya, Festival Krakatau di Lampung, Festival Pasola di Sumba, dan Pekan Kebudayaan Nasional di Jakarta. Kita dapat mempelajari pendidikan multikultural bila diadakannya kurikulum sekolah yang mengajarkan tentang keberagaman budaya, membentuk generasi muda yang menghargai, sekaligus memahami warisan budaya yang berbeda. Lalu, upaya selanjutnya bisa melalui program dan kegiatan yang mendorong dialog antar budaya, seperti halnya seminar, lokakarya, dan pertukaran budaya. Ini juga membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus mempromosikan pengertian budaya di masing-masing wilayah.
Kita juga dapat ikut andil mendukung toleransi budaya melalui praktik sehari-hari. Misal, merayakan festival bersama, gotong royong terhadap sesama, dan menghormati adat istiadat. Nah, dari penjelasan di atas, kesimpulannya ialah toleransi budaya di Indonesia adalah fondasi penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Dengan dasar Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta dukungan dari pendidikan multikultural, Indonesia berupaya mempromosikan saling pengertian dan penghargaan antar budaya. Praktik sehari-hari, dialog antar budaya, serta festival dan perayaan bersama, semua itu berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Gimana teman-teman, apa kalian sudah paham tentang materi toleransi kali ini? Semoga setelah kalian menyimak animasi ini, kalian dapat paham tentang materi toleransi keberagaman, sehingga dapat diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Karena di Indonesia ini banyak sekali perbedaan, mulai dari agama, gender, ras dan suku, hingga budaya, kita perlu saling menghormati perbedaan itu ya. Kami berharap kalian dapat memberikan saran dan kritik, supaya kedepannya kami dapat lebih baik lagi. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian dan terima kasih semuanya.